Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam berjumpa kembali dengan kami di Radio Ngopi Horor. Untuk kisah hari ini kami bawakan dari tulisannya Cerita Siksa. Kisah yang akan saya bawakan hari ini berjudul Lukisan Amri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya, nanti kalian langsung saja klik tombol linknya yang kami sertakan di kolom deskripsi. Dan bagaimana kisahnya untuk kali ini? Dan langsung saja masuk ke ceritanya. Lukisan ini sudah ada sejak dulu. Bahkan pas aku masih kecil juga sudah ada. Kebetulan selama aku ke rumah emak, aku juga tidak pernah tanya-tanya kenapa ada lukisan orang di kamarnya. Aku juga sering tiap malam-malam tertentu selalu melihat tungku dupa milik emak tidak dimandikan sampai subuh. Tungku itu selalu ditaruh di bawah lukisan dia. Ya, aku juga selama ini tidak pernah tanya. Nah, mudik tahun 2023, aku sama emak mengobrol dalam soal lukisan itu. Jadi, lukisan ini itu milik Amri. Dulu katanya, dia itu orang kaya dan baik banget di kampung sana. Sampai-sampai banyak orang yang kenal betul kebaikan beliau karena dia orang baik. Mak sampai bilang, kenapa rata-rata orang baik itu diambil duluan seperti Amri. Sekilas yang melihat lukisan ini seperti ada daya tarik saat melihatnya. Ternyata lukisan ini punya sejarah kelam. Waktu itu, sebelum si Amri, laki-laki yang berada dalam lukisan itu tertabrak kereta. Dia mendatangi seorang seniman untuk melukis dirinya semirip mungkin. Akhirnya, seniman itu melukis wajah Amri ini dengan teliti dan sama persis. Setengah hari lukisan itu sudah jadi. Kemudian, karena Amri ini merasa sangat senang, dia dalam kondisi lelah dan juga tidak konsen saat itu. Dia cepat-cepat pulang ke rumahnya karena saking girangnya lukisannya bagus. Pikirannya fokus ke lukisan miliknya itu tanpa memperhatikan kanan dan kiri. Tiba-tiba sesuatu buruk terjadi. Entah kenapa saat menyeberang rel kereta, dia itu hanya melihat lukisan ini sampai tidak mendengar klakson dari kereta api. Klakson kereta api yang sudah dipencet dari jauh. Akhirnya dia tertabrak kereta dengan posisi tubuh yang sedikit mengerikan. Namun, lukisan itu selamat. Lukisan itu sudah ada dalam posisi dibingkai oleh kayu. Dari dibawa Amri sampai kejadian ketabrak kereta. Lukisan itu tidak cacat atau kacanya pecah. Utuh meskipun sudah terpental jauh. Cuma, pas itu darah yang menempel di kaca lukisan itu banyak sekali. Akhirnya, sama warga sekitar lokasi ada yang membawa pulang lukisan itu. Dikiranya itu lukisan biasa saja. Padahal itu awal mula datangnya kejadian serupa di keluarganya. Saat itu Amri ketabrak kereta. Datanglah Pak Ahmad yang menolong di lokasi kejadian. Kemudian dia diam-diam membawa lukisan itu ke rumahnya. Kata emak, yo emang tekane konoe lukisane wes ono nyowone. Jadi pilih-pilih sing ruman. Ya, dari sana lukisan ini sudah bernyawa. Jadi pilih-pilih yang memelihara. Pak Ahmad sangat tertarik bawa foto ini ke rumahnya. Akhirnya setelah dibawa, dia letakkan di tembok kamar tidurnya. Hal itu dia lakukan karena emang takut ada yang mengenali lukisan itu. Jadi sama Pak Ahmad ditaruh di kamar tidurnya. Seminggu setelahnya,
Ketika Pak Ahmad ke sawah, istrinya memanggil dari kejauhan, "Pak, Pak, Pak Ahmad, Hamid digowo nang rumah sakit." Hamid dibawa ke rumah sakit. Pak Ahmad yang dengar teriakan istrinya langsung lari menghampiri. Istrinya yang saat itu sudah kelelahan berlari di pinggir sawah. "Hamid, Pak, hampir habis main di kamar terus geblak atau gak sadarkan diri." Setelah itu, mereka berdua naik motor Astrea milik Pak Ahmad dan segera ke rumah sakit. Tiba di sana, Ahmad segera melihat anaknya yang udah duduk saja seperti orang normal. Pak Ahmad sama istri terkejut. Setelah itu, Hamid ditanya oleh Pak Ahmad, "Aku tadi tahu orang laki-laki, rambutnya panjang, di bawah gambar lukisan kamar bapak, jadi langsung aku lempar batu." Hamid mengingat itu. Mendengar cerita anaknya, Pak Ahmad heran dan bingung karena baru pertama kalinya anaknya bercerita kejadian aneh model seperti itu di rumahnya. Setelah kejadian tersebut, anak Pak Ahmad cenderung suka melamun dan senang berbicara sendiri di rumah. Pak Ahmad yang mengetahui itu menjadi takut dan sering kepikiran tentang sang anak yang semakin lama kayak orang ngelantur. Keesokan harinya, setelah Pak Ahmad pulang dari sawah, dia mendengar suara televisi yang sedang menyala. Pak Ahmad melepas sepatu karet yang dia kenakan dari sawah saat itu. Mendengar televisi bergantian siaran, akhirnya dengan tenang Pak Ahmad bertanya, "Le, ibu wes moleh durung? Nak, ibu sudah pulang belum?" Tapi tidak ada jawaban dari dalam. Karena penasaran, Pak Ahmad langsung membasuhi tangan dan kaki setelah itu ke dalam rumah. Kaget. TV jadul miliknya berputar sendiri. Pak Ahmad hanya bisa terkejut dan terdiam. Tiba-tiba, Hamid berlari dari kamarnya. Dia berlari dengan membawa lukisan Amri di tangan kanannya. Pak Ahmad saat itu melihat Hamid berlari di dalamnya, langsung mengejar anaknya. Hamid berlari ke arah pelintasan rel kereta. Pak Ahmad melihat Hamid berjalan di tengah rel dengan tertawa senang. Pak Ahmad sudah takut bukan main, lantaran terdengar bunyi kereta yang akan lewat saat itu. Pak Ahmad berlari memanggil Ahmad, namun suara kereta dan jalan laju mengalahkan suara teriakannya. Hamid masih tetap berlari di tengah rel. Warga yang saat itu berada di sekitar sana dan juga ikut berlari mengejar Hamid dan juga menariknya kalah dengan cepat datangnya kereta. Hamid tewas di tempat, tubuhnya sampai tidak bisa dikenali lagi. Pak Ahmad yang saat itu menyaksikan kejadian tersebut langsung tak sadarkan diri. Ada salah satu momen yang sangat dia ingat. Sebelum pandangannya jadi gelap dan kepalanya berat sekali, di pinggir rel dia melihat lukisan Amri yang masih dipegang tangan kanan anaknya, utuh dan tidak rusak sedikit pun. Saat itulah dunianya berbeda, anaknya sudah tiada. Saat kejadian tersebut, datang Bu Jatmina yang berhenti dan melihat kejadian korban tersambar kereta tersebut. Di saat itu dengan anak perempuan, dia sangat kasihan sekali dengan Pak Ahmad, melihatnya yang sudah tidak sadar, dan jasad sang anak yang menjadi beberapa bagian. Melihat hal itu, Jatmina sungguh sangat kasihan. Dia kemudian memeluk anaknya, yang mana dia bisa merasakan bagaimana ditinggalkan anak dengan cara seperti itu. Namun, saat ingin memeluk anaknya, Jatmina tidak melihat Yuni di sebelahnya. Jatmina kemudian melihat kanan kiri untuk mencari keberadaan Yuni. Ternyata dia berada di sebelah rel kereta. Jatmina melihat dengan khawatir dan meneriaki anaknya untuk kembali mendekatinya. Ada yang aneh saat itu. Yuni kembali dan membawa sebuah lukisan menghampiri ibunya. "Itu punya siapa, Nak?" tanya Jatmina kepada sang anak. Akhirnya
karena saat itu tidak ada yang mengaku lukisan itu milik siapa. Kemudian, dengan izinnya, Yuni boleh membawa lukisan itu pulang. Yuni, sang anak, sangat senang sekali karena menemukan lukisan unik yang menurutnya bagus untuk pajangan rumah. Setibanya di rumah, Jatmina kemudian mengambil paku dan palu, kemudian menaruh lukisan Amri tersebut di ruang tamu. Yuni sangat senang sekali. Suami Jatmina sudah lama meninggal, jadi mungkin Yuni bisa mengganti kerinduannya dengan sang ayah dengan melihat lukisan tersebut. Setibanya di rumah, Jatmina kemudian mengambil paku dan palu, kemudian menaruh lukisan Amri di sebelah di ruang tamu. Sudah, ibu mau nurusin menata dagangan ya. Kamu main aja di sini. Yuni mengganggu kalem kepada sang ibu. Yuni dengan senang memandangi lukisan tersebut, namun saat Yuni melamun melihat lukisan itu, Yuni melihat saat itu matanya berkedip. Yuni kemudian takut dan terkejut. Dia berdiri dan berlari ke depan dan menghampiri sang ibu. Jatmina hanya tertawa mendengar cerita dari Yuni saat itu. Dia menganggap sang anak hanya sedang mengarang cerita agar ibunya menemaninya bermain. Malam hari, Yuni susah tidur. Dia mencoba membangunkan sang ibu, namun tidak bangun. Mungkin Jatmina lelah dan sudah capek sekali. Akhirnya, Yuni ke kamar mandi sendirian. Dia membawa lampu cempluk yang ditaruh di meja kamarnya. Yuni terkejut lantaran di tengah cahaya remang-remang tengah malam saat itu, dirinya melihat sesuatu sedang duduk di kursi rotannya. Yuni melihat sosok yang berambut dari atas sampai bawah. Karena rasa takut saat itu, Yuni teriak dan berlari ke kamar lagi dan cempluk yang saat itu dia bawa jatuh. Karena rumah Jatmina saat itu dari anyaman bambu, api dari tumpahan minyak tanah itu menyambar ke arah anyaman. Dan api pun dengan cepat membakar sebagian rumah Bu Jatmina, terutama di bagian ruang tamu. Bu Jatmina saat itu hanya bisa menangis dan juga meratapi warungnya yang juga habis dilahap si jago merah. Dia memeluk Yuni, tidak bisa berkata apapun selain menangis dan terus menangis, menyisakan tembok kanan dan kirinya yang gosong. Tiba-tiba, salah satu tetangganya menghampirinya dan membawa peralatan yang masih bisa diselamatkan saat itu. Terlihat hanya beberapa panci dan juga gelas yang saat itu dibawa oleh tetangganya. Juga ada salah satu yang dia ketahui selama saat itu. Lukisan yang dibawa anaknya tidak terbakar sedikit pun. Perasaan aneh saat itu datang menghampirinya. Api yang sangat besar itu sama sekali tidak menyentuh bingkai yang terbuat dari kayu. Aneh menurutnya. Dia meletakkan lukisan itu di belakangnya. Dia kemudian melihat kembali kondisi rumah satu-satunya yang sebagian sudah ludes terbakar. Jatmina di pasar hanya bisa melamun, meratapi musibah yang sudah ia hadapi saat itu. Mau berkata apa lagi? Semua sudah ditakdirkan begitu. Baginya, ribuan semangat sedang dia butuhkan sekali. Namun, ada perasaan yang mengganjal di hatinya tentang lukisan itu. Mengapa tidak terbakar sama sekali? Jelas, fotonya yang ditaruh di sebelah lukisan itu terbakar habis. Yuni yang saat itu pulang sekolah langsung menghampiri ibunya yang sedang berjualan juga di pasar. "Bu, lagi apa? Kok diam?" tanya Yuni. Ibunya terkejut dengan kemunculan anaknya saat itu. "Sudah pulang, Duk. Sini, bantuin ibu ngiris bawang." Yuni yang mendengar perintah ibunya kemudian mengambil pisau dan segera mengiris bawang. Tiba-tiba Yuni berkata pada ibunya perihal lukisan itu yang membuatnya takut kemarin. "Bu, tahu gambar laki-laki yang itu gak? Masa kemarin pas aku lihat matanya bergerak sendiri?" ucap Yuni. Sang ibu hanya terdiam dan tidak merespon apa-apa tentang ucapan Yuni. Kemudian Yuni melanjutkan ceritanya. "Waktu malam hari, Bu, Yuni itu kebelet pipis. Terus di ruang tamu ada setan, Bu.
Bulunya menutupi badannya. Yuni sampai takut terus damar atau lampu cempluknya jatuh. Tiba-tiba sang ibu terdiam dan melihat Yuni dengan mata yang sangat penasaran. Dia perhatikan wajah sang anak yang sungguh tidak berbohong saat menceritakan kejadian itu. Akhirnya, Jatmina hanya bisa merangkul sang anak dan memberi nasihat untuk tidak mengingat kejadian itu. Yang lalu biarlah berlalu. Semoga akan ada pelangi setelah musibah yang telah mereka alami setelah ini. Kemudian, setelah melakukan kegiatan di pasar, Jatmina dan Yuni pulang dengan berbonceng sepeda. Di dekat perlintasan, dia sudah tengok kanan dan kiri. Jatmina yakin betul, sudah memastikan jika tidak ada kereta yang lewat saat itu. Jatmina juga khawatir perlintasan yang dia lewati saat itu tanpa palang pintu. Jadi, dia memastikan semua aman saat menyeberang. Namun, saat melintasi rel kereta, seorang laki-laki datang dan meneriakinya, "Yuk, cepet jalan yuk, ada kereta." Jatmina merespon dengan cepat perkataan orang itu, lalu kemudian dia turun dari sepeda dan mendorong sepedanya dengan kuat, dan suara klakson kereta berbunyi dan melintas di belakangnya. Dia selamat. Entah apa yang terjadi saat itu, jika tidak ada laki-laki yang meneriaki akan datangnya kereta saat itu. Akhirnya, Jatmina pulang dengan perasaan yang masih takut dan bertanya-tanya. Dia mulai memikirkan kejadian anak yang tersambar kereta dulu. Entah mengapa, dia mengaitkan kejadian itu dengan lukisan yang dibawa saat peristiwa naas itu terjadi. Rasa takut menyelimuti tubuhnya. Dia kemudian mengambil lukisan itu saat Yuni tertidur pulas. Kemudian membungkusnya dengan kresek hitam dan membawanya pergi. Tiba di dekat pasar, Jatmina kemudian membuangnya di tong sampah. Akhirnya, lukisan itu terbuang gitu saja. Hingga datanglah Pak Mail, yaitu tukang angkut sampah, dan melihat sesuatu di dalam bungkusan. Saat dibuka, dia melihat sebuah lukisan yang unik. Kemudian, tanpa berpikir panjang, ia membawa pulang. Pak Mail yang saat itu pulang dengan senang membawa barang-barang rongsokan yang bisa dia jual. Selain botol plastik, dia juga mengambil besi-besi untuk dijual. Lumayan, bisa dipakai untuk tambahan untuk belanja istrinya. Bu Siti melihat Pak Mail yang saat itu membawa rongsokan banyak tersenyum lebar sekali, karena beras memang sudah akan habis. Bu Siti dengan gembira membantu Pak Mail menurunkan karung yang dia panggul saat itu. "Pak, ini foto siapa?" tanya Bu Siti saat itu. Pak Mail hanya tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia menemukan lukisan antik itu di tong sampah. Mungkin sudah tidak ada yang mau merawat, jadi dibuang saja. Bu Siti diam terpaku melihat lukisan itu dan tiba-tiba berkata, "Koyo urip, kayak hidup." Bu Siti membawa lukisan itu dan meninggalkan Pak Mail yang saat itu mengeluarkan besi-besi dari karung. Dengan pelan, ia meletakkan lukisan itu di depan meja makan. Seperti ada yang aneh saat itu. Bu Siti tidak bisa berhenti untuk memandangi lukisan itu. Akhirnya, tepukan tangan Pak Mail menyadari lamunan Bu Siti saat itu. "Mana kopi, Bu? Dari tadi dipanggil kok diam saja?" ucap Pak Mail. Bu Siti yang saat itu mendengar kata Pak Mail langsung berdiri dan langsung membuat kopi. Setelah beberapa hari berlalu, terdengar kabar kalau Ibu Siti tewas gantung diri di rumahnya. Pak Mail hanya berkata bahwa istrinya gantung diri di kamar mandi dan banyak sekali nasi berceceran di bawah jasadnya. Pak Mail juga berkata bahwa tidak jauh dari lokasi istrinya gantung diri, terlihat lukisan yang diambil saat itu diletakkan di atas kursi kayu dan menghadap ke arah pintu masuk. Hal itu membuat Pak Mail tersayat. Dia tidak mengira jika istrinya bisa melakukan hal yang di luar pikirannya itu. Pak Mail mencoba bercerita kepada temannya
untuk mencari seseorang yang bisa melihat ada misteri apa pada lukisan tersebut. Entah mengapa, Pak Mail sangat amat ingin tahu sesuatu yang ada di dalam lukisan tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dengan emak saya. Pak Mail datang ke rumah emak buat bahas soal lukisan itu. Akhirnya datanglah mereka dengan membawa lukisan. Saat itu emak cukup diam saja. Tapi pas itu emak udah tahu. Gini mak, kayaknya ada yang aneh dengan lukisan ini. Emak cuma diam, terus duduk saja sambil melihat di luar rumahnya. Biasanya makhluk yang seperti itu ada kalau ada raja. Kemudian aku lihat yang bentuknya kayak ular sekarang berbulu lebat. Mendengar perkataan emak, Pak Mail dan temannya bingung siapa yang emak maksud saat itu. Emak dengan pelan mengambil lukisan yang dipegang Pak Mail dan kemudian membuka lukisan itu di bagian belakang. Pak Mail dan temannya kaget. Ternyata ada lembar yang bertulisan Arab, namun tulisan itu ditulis di gambar naga. Emak kemudian menunjukkan ke Pak Mail dan temannya. Ini namanya raja. Memang jika ditaruh di belakang begini, orang akan terpukau dulu dengan lukisannya. Maka pikiran langsung kosong karena diselimuti dengan hawa nafsu yang menggebu untuk memiliki lukisan ini. Jadi ini sebabnya bisa kenal sial. Ya, karena raja ini jelas emak. Akhirnya sama emak lukisan itu ditaruh di rumahnya dan Pak Mail memberikan kepada emak. Emak juga menerima lukisan itu dan mengizinkan untuk dipajang di rumahnya. Banyak kisah setelah lukisan ini ditaruh di rumah emak. Dari saudara yang misal berkunjung ke rumah emak, selalu saja berteriak di depan rumah dan lari ketakutan karena dikejar oleh sosok tak kasat mata. Ada juga sepupu yang masih bayi, ketika melihat lukisan ini langsung nangis, kemudian dia tak sadarkan diri. Habis itu, pas sadar matanya itu menghadap ke atas terus. Karena banyak sekali kisah yang aneh selalu datang sejak lukisan Amri ada di rumahnya, akhirnya emak memindahkan lukisan tersebut ke dalam kamar. Lukisan ini berhadapan dengan kaca. Tidak mengerti alasannya mengapa emak menaruhnya di sana. Dan cerita ini cukup sekian, tamat. Baik teman-teman, cukup sekian dari kisah lukisan Amri dan ada beberapa yang harus kita pelajari dari cerita ini. Salah satunya adalah kita tidak boleh asal mengambil barang milik orang lain atau barang yang kita ketemukan dimanapun dan kapanpun, karena ditakutkan itu barang milik siapa dan kita tidak tahu juga apa yang ada di dalam barang tersebut. Lebih baik kita harus berhati-hati. Sekian dari ceritanya, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye bye.